Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita belajar tema 6B, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita baca doa ya nak ya. Kita baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia saling bekerja sama mengisi kemerdekaan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera. Namun dalam perjalanannya, walaupun Indonesia sudah merdeka, bangsa Belanda datang kembali ke Indonesia untuk menjajah yang diboncengi oleh pasukan sekutu. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, hingga tahun 1950, banyak pertempuran yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa pertempuran tersebut adalah sebagai berikut. Pertempuran Surabaya. 10 November. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata 10 November? Ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun, pada tanggal 10 November, kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera, tetapi Plukman menolak. Kemudian menembakkan senjatanya. Plukman tewas dicekik oleh salah satu pegawai Sudirman yang juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncak tiang bendera.
Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh E.C.R. Mansell. 10 November, Mansell mengeluarkan ultimatum yang bunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 20 November sampai 15 Desember 1945 antara bangsa Indonesia versus bangsa Inggris. Pasukan sekutu sampai di Magelang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada 20 Oktober 1945. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan bangsa sekutu awalnya diterima baik oleh pihak Indonesia lantaran untuk mengurus bekas tawanan Belanda. Ternyata pihak sekutu dan NICA membebaskan para tawanan Belanda. Akibatnya Indonesia pun marah. Dan terjadilah insiden di Magelang. Kemudian, Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang lalu membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berisi, yang pertama, jumlah pasukan sekutu dibatasi berdasarkan tugasnya, dan pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus APWI atau tawanan perang dan internian sekutu. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu. Akhirnya, pertempuran Ambarawa terjadi dengan pihak Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonel Istiman. Pada saat perang, Letnan Kolonel Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, tentara sekutu berusaha untuk melucuti TKR. Tindakan tersebut dibalas oleh pasukan yang dipimpin M. Sarbini dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Akhirnya, pasukan TKR dapat mendesak tentara sekutu.
dan pihak sekutu pun menyerah. Pasukan TKR Indonesia menang. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Brigadir Jenderal Bethel merupakan tokoh pemimpin dari pihak sekutu. Letnan Kolonel Isdiman, pemimpin pasukan Indonesia yang gugur pada saat pertempuran. M. Sarbini, pemimpin pasukan yang mengepung tentara sekutu. Kolonel Sudirman, saat Letnan Kolonel Isdiman gugur, beliaulah yang menggantikannya. Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, sekutu di Bonceng Nica mendarat di kota Medan, Sumatera Utara. Awalnya, kedatangan sekutu dan Nica disambut baik oleh rakyat Medan. Gubernur Sumatera Utara, Teuku Muhammad Hasan, mempersilakan tim Relief of Light of War and Internet atau RAPI untuk menjalankan misinya, yaitu membebaskan para tawanan perang Jepang yang berasal dari Eropa dan meluncuti tentara Jepang serta mengumpulkan mereka untuk dipulangkan. Gubernur juga mengizinkan tentara sekutu untuk menempati beberapa hotel di kota Medan. Namun pada kenyataannya, sekutu dan Nica malah mempersenjatai bekas tawanan yang mereka bebaskan serta membentuk Medan Batalion KNIL yang memiliki tugas untuk mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia pimpinan Ahmad Tahir. Pada tanggal 13 Oktober 1945, di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara, terjadi insiden antara pemuda dengan sekutu. Hal tersebut dikarenakan
tentara sekutu yang menginap di hotel tersebut merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang amarah pemuda Indonesia, sehingga barisan pemuda dan TKR menyerbu hotel tersebut. Perlawanan pemuda dalam menyerang Hotel Bali menyudutkan sekutu, sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisikan rakyat Medan dilarang membawa senjata dan seluruh rakyat Medan wajib menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh para pemuda Medan, sehingga pada tanggal 1 Desember 1945 sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yang berarti batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini semacam garis polisi yang diyakini akan menghambat gerak maju para pemuda dan TKR. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nica menyerang TKR di Trepes. Namun, usaha ini berhasil digagalkan. Bahkan, para pemuda berhasil menculik seorang perwira Inggris. Pada bulan April 1946, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Namun, rakyat Medan harus menerima kekalahan dan mengakibatkan pemerintahan kota Medan terdesak keluar dari kota Medan. Untuk sementara waktu, pemerintahan kota Medan, baik gubernur, wali kota, dan markas TKR terpaksa dipindahkan ke Pematang Siantar. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan pertemuan antara komandan pasukan yang berjuang di Medan Area untuk membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat yang bertujuan memperkuat perlawanan di kota Medan. Setelah pertemuan tersebut, di tanggal 19 Agustus 1946 terbentuk Barisan Pemuda Indonesia di Kabanjahe, yang kemudian berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo, dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai Ketua Umum. Perlawanan Medan Area masih tetap berlanjut, bahkan sampai menyebar ke seluruh wilayah di Sumatera. Dengan bekerja sama, maka tujuan akan cepat tercapai. Kalian juga dapat menerapkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Bu Nana akhiri penjelasan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.